Sampai sekarang Yusuf Kala belum dipenjara itu, saudara. Ya, sementara orang Kristen, orang-orang Islamnya lagi ngubur-ngubur Muhammad Yasin gara-gara bakar gereja. Bukan karena bakar gerejanya, tapi karena habis bakar gereja kok ya jadi Kristen. Nah, itu saudara ya. Nah, tapi si Muhammad Yasin ini apakah dia membakar gereja beneran? Saya nggak tahu, saudara ya. Apakah dia jadi Kristen? Iya, dia dulu Islam pasti, saudara ya. Tapi apakah dia pendeta? Bukan, saudara ya. Dia bukan pendeta. Memanfaatkan karena dia ngaku-ngaku dari GPD, dia nggak ngecek. Ya, jadi Yosua Yasin itu bukan pendeta, saudara ya. Bukan pendeta. Kalau hanya pendeta, gerejanya di mana, saudara ya? Nggak pernah ada, saudara. Nggak ada yang mengakui juga. Hati-hati, saudara ya, dengan Yosua Yasin. Kalau saya dengar, kalau saya lihat ya live-nya dia, dikit, pasti dia lagi cerita saya sakit jantung lah, saya sakit inilah butuh duit, terus pokoknya ngemis minta duit semua. Itu ya, ya khotbahnya lebih bagus. Padahal Hani Kristen nggak pernah sekolah Alkitab, saudara. Khotbahnya masih lebih bagus daripada Don Cemumek itu. Saya kan pernah dengarkan juga itu khotbahnya Hani Kristen itu ya. Heran saya nih, dokter teologi nih khotbahnya kan karu-karuan, saudara. Ngotot, wah suaranya meninggi. Haleluya. Khotbahnya kan begitu kan gayanya kan. Saya dokter teologi dari mana? Sekolahnya di mana ini ya? Tapi ya begitu ya, saudara ya, sudahlah. Islam ini memang, nah, makanya nggak heran ya. Saya nonton videonya Buya Sakur lucu juga ya. Katanya Muhammad menggauli 9 wanita. Saya mah tersinggung ya ada hadis begitu. Saya tunggu ketawa ya. Langsung saya tadi kirimin WhatsApp ke Pak Buya Sakur ya. Saya tertarik dengan khotbah Pak Buya Sakur. Boleh nggak kenalan saya bilang begitu ya. Aduh, saya mah tersinggung bilang Muhammad menggauli 9 wanita dalam sehari. Dia bilang begitu. Saya mah tersinggung bilang Muhammad itu menikahi anak 9 tahun. Dia bilang begitu. Saya sampai ketawa. Saya nggak berhenti pagi-pagi bangun tidur. Saya mau lihat jam. Ya, tak saya buka gitu. Nongolnya YouTube. YouTube-nya keluarnya Buya Sakur. Ya, Muhammad menggauli anak wanita 9 tahun. Buya Sakur bilang saya mah tersinggung. Lah Anda nggak tersinggung, Anda malah bangga. Kagak ngerti saya sama orang Islam ini, saudara ya. Hari ini tema kita adalah para murtadin pembakar gereja yang menjadi heboh, saudara ya. Katanya mau dipenjarakan karena orang Islam marah-marah karena para murtadin ini dulu pembakar gereja, saudara ya. Yang saya heran, orang-orang yang nutup gereja ini kenapa nggak dilaporkan polisi, saudara ya. Orang Islam ini memang ada-ada saja, saudara ya. Iya, memang ada beberapa orang yang ngaku-ngaku, ya kayak si Yosua Yasin itu ya, ngaku-ngaku bakar gereja. Menurut saya cukup bodoh juga ya orang-orang ini ya. Tapi kalau bakar gereja di Indonesia hukumannya cuma 3 bulan, saudara, masalahnya, saudara ya. Bakar gereja hukumannya cuma 3 bulan. Ingat kasusnya si siapa itu? Melani itu yang di Tanjung Balai. Kan hukumannya cuma 3 bulan, saudara. Ya, si Melani ya. Saya lupa, Melani atau Melinda ya. Siapa namanya? Meliana. Aduh, iya terima kasih, Bulis. Meliana ya. Meliananya kena 1 tahun, kena 18 bulan, saudara ya. Meliananya kena 18 bulan. Yang bakar gereja sama wihara itu, padahal banyak yang dibakar tuh ya. Cuma 3 bulan kenanya, saudara. Kan compong ini hakimnya. Nah, ini kalau Yosua Yasin ini dipenjara ya paling cuma 3 bulan seharusnya ya. Tapi karena dia sudah jadi Kristen ya mungkin bisa kena 3 tahun, saudara ya. Karena dia habis bakar gereja jadi Kristen, kan goblok ini kan, habis bakar gereja kamu jangan jadi Kristen dulu, di penjara dulu 3 bulan baru jadi Kristen, harusnya begitu, saudara ya. Terus apa lagi kemarin itu ada beberapa orang itu ya, katanya bakarin gereja dulu ya, yang ada aja, saudara ya. Ngaku-ngaku bakar gereja, ya hukumannya cuma 3 bulan kok, enggak apa-apa, saudara ya. Nah kalau Yusuf Kala gimana, saudara? Sampai hari ini belum diadili loh. Ketika Yusuf Kala itu menyerukan, mengagitasi, memprovokasi untuk membakar gereja-gereja, bakar itu ya, di waktu di Makassar itu ya, tahun 1969 kalau nggak salah itu ya. Itu sampai sekarang belum dipenjara tuh Yusuf Kala tuh, ya itu orang-orang Islam nggak ada suaranya tuh ya. Waktu Yusuf Kala itu suruh-suruhin bakar gereja itu,
Ya, ada 9 ya, 9 gereja dibakar di Makassar waktu itu ya, tahun 1969 itu. Sampai sekarang Yusuf Kala belum dipenjara itu saudara. Ya, sementara orang Kristen, orang-orang Islamnya lagi ngubur-ngubur Muhammad Yasin gara-gara bakar gereja. Bukan karena bakar gerejanya, tetapi karena habis bakar gereja kok ya jadi Kristen. Nah, itu saudara ya. Nah, tapi si Muhammad Yasin ini apakah dia membakar gereja beneran? Saya nggak tahu, saudara ya. Apakah dia jadi Kristen? Iya. Dia dulu Islam pasti, saudara ya. Tapi apakah dia pendeta? Bukan, saudara ya. Dia bukan pendeta. Ya, Yosua Yasin ini bukan pendeta. Karena dulu pernah saya tanya, ya tahun 2016, apa kamu pendeta? Bukan. Apa kamu pendeta? Pendeta mana? Pendeta GPDI. Ditunjukkan kartunya pendeta GPDI, saudara ya. Wah, udah lusuh lagi ya. Kartu pendeta GPDI. Nah, tapi yang tanda tangan saya suruh balik nggak mau. Terus saya tanya sama sama ini ya salah satu pejabat GPDI, majelis pengurus daerah di GPDI, karena pentolannya ya topnya. Saya tanya, tahu orang ini nggak bisa tolong dilacak nggak orang ini siapa? Pendeta GPDI katanya. Nggak ada Pak nama itu Pak di seluruh Indonesia nggak ada Pak nama itu. Loh itu kartunya dari mana? Ya nggak tahu Pak, mungkin dia bikin sendiri. Nah, harusnya dia tanda tangan. Kalau kalau harusnya saya tanda tangan. Saya pasti tanda tangan kalau dia itu jadi pendeta. Ya, mau dalam 2 periode ya waktu itu ya. Nah, waktu itu saya nanya, ternyata bukan saudara. Terus belakangan dia si Yosua Yasin ini ngaku-ngaku dari gerakan Pantekosta ya, gereja gerakan Pantekosta. Loh, kemarin ngakunya dari KPDI, saya bilang sekarang kamu ngaku-ngakunya dari gerakan gereja gerakan Pentakosta. Yang benar yang mana nih? Saya bilang begitu ya. Nah, jadi kacau nih orang ya. Nah, jadi gerakan gereja gerakan Pentakosta ada ya gereja gerakan Pentakosta memang. Nah, terus waktu itu salah satu orang dalam pemuridan kami dari Bogor mau datang ke rumah dia di Bawen, saudara ya. Sudah sepakat, sudah sewa mobil, jam 4 pagi mau berangkat, terus dikirimin pesan, katanya nggak hari itu nggak bisa karena dia mendadak harus pergi. Jadi jam 4 pagi itu batal semua itu rombongan itu berangkat ke Bawen itu saudara ya. Tetapi saudara jangan yang dari Bogor, saya waktu itu rumahnya tinggal dekat dia. Salatiga ke Bawen cuma 20 menit saudara. Nggak nyampe ya, Salatiga ke Bawen itu cuma 10 menit. Ya, atau 15 menit itu ya, nggak nyampe 20 menit Salatiga Bawen itu. Ya, saya bilang aku tak ke rumahmu ya. Itu jadi nggak mau, nggak berani nemuin saya saudara. Berapa kali tak tanyain nggak berani itu ya. Artinya terlalu banyak yang disembunyikan orang ini. Padahal saya sudah terkenal waktu itu ya. Saya sudah terkenal suka baptis orang segala macam ya. Saya mau ke rumah dia ya, orang-orang aja semua pada datang ke rumah saya kok saudara, orang-orang Islam itu orang-orang yang mau dibaptis itu ya banyak itu ya. Tapi orang ini khusus ini nggak mau dia. Bahkan kita sudah kopdar waktu itu ya. Kita sudah kopdar waktu itu bahkan dengan Saifuddin juga ya kita sudah kopdar ya kan. Tetapi kenapa orang ini nggak mau menghindar, selalu menghindar. Nah disitulah saya ngerti ini orang nipu. Waktu saya cek kartunya nggak ada saudara. Dia bukan orang GPDI. Memang dia sering foto-foto sama pendeta GPDI ya. Kalau dilihat di ini ya dia suka kirim ke saya. Tapi itu bohong semua saudara. Ternyata pendetanya pun nggak kenal. Dan banyak yang memanfaatkan karena dia ngaku-ngaku dari GPDI, dia nggak ngecek. Ya, jadi Yosua Yasin itu bukan pendeta, saudara ya, bukan pendeta. Kalau tanya pendeta gerejanya di mana, saudara ya, nggak pernah ada, saudara, nggak ada yang mengakui juga. Hati-hati, saudara ya, dengan Yosua Yasin. Kalau saya dengar, kalau saya lihat ya live-nya dia, dikit, pasti dia lagi cerita saya sakit jantung lah, saya sakit inilah butuh duit, terus pokoknya ngemis minta duit semua, saudara. Nah itu hati-hati, saudara ya, selalu minta duit, minta duit, minta duit buat dirinya sendiri. Ya, lalu ceritanya pokoknya persis bisa minta-minta duit begitulah ya, dengan halus ya, oh saya sedang sakit saudara ya, kemarin saya nebus obat, uangnya belum ada, jadi saya nebusnya separuh dulu, oh saudara kemarin saya baru kena musibah ini, saya baru ini, pokoknya supaya gimana caranya supaya mana-mana yang kena dulu ya, saya ini pendeta, perkenalkan, selalu ya, secara berkala dia rupanya broadcast, dan selalu saya kena bagian itu ya, perkenalkan nama saya pendeta Muhammad Yosua Muhammad Yasin. Selalu begitu saudara ya, selalu begitu. Nah, suatu ketika dia live di tempatnya Yusuf Manubulu, saya langsung tegur, Pak itu bukan pendeta loh, Pak, hati-hati loh Pak. Jangan semua kesaksiannya itu di ini. Itu salah satu yang pernah saya tegur ke Yusuf Manubulu ya. Salah satu yang merasa hati-hati, hati-hati kita selidiki dulu backgroundnya benar-benar, karena dia bukan pendeta. Nah, itu Yusuf Manubulu sempat ngeyel ya sama saya ya, bandel juga nih Yusuf Manubulu dulu ya. Tapi sudah saya tunjukkan, Pak itu bukan pendeta, hati-hati ya Pak. Saya sudah lacak backgroundnya dia, sudah lacak di GPDI, dia bukan pendeta. Nah,
Saudara, hati-hati saudara ya, hati-hati ketika, kalau saya pendeta saudara, ada yang nanya, Pak Paulus juga bukan pendeta, siapa yang nanya kemarin ya? Lah itu kan TV One sudah sampai ke sinodenya saya yang lama. Saya pendeta ya, dari 99. Ya kan? Si TV One itu Mbak Balkis itu kan, ya, Pak Paul ada pendeta di sebuah, Adi Armando saya kan sudah tahu kan, bahwa saya pendeta di sebuah sinode di Jawa Tengah. Ya kan? Berarti lah saya pendeta, pendeta bener ya. Cuman sekarang saya keluar dari sinode saya yang lama ya. Itu 2010 ya, saya mengundurkan di 2011 saya mengundurkan diri. 2010 antara itu ya. Kemudian 2015, 2016 ya, 2016 saya baru bergabung dengan sinode saya yang baru ini, yang lebih kecil, sinode kecil banget ya. Tapi sinode benar ya, ada strukturnya, ada semuanya, ada banyak sekali. Dan kita ada memang ada gereja kecil ya, sinode kecil, nggak seperti gereja saya yang lama, sinode saya yang lama. Ya karena ya udah waktu itu saya sudah mengundurkan diri, masa saya balik lagi ke sana lagi, kan malu saudara ya waktu itu. Itulah pokoknya saya ada sinodenya. Saya cuma berpikir begitu saja waktu itu ya. Nah, jadi saudara, Yosua Yasin ini bukan pendeta ya. Yang kedua, Saifuddin juga bukan pendeta saudara ya. Kemarin Yosua Tewu udah kasih tahu. Loh, saya kira jadi GPI kan si Gilbert kan mengakui Saifuddin adalah pendeta. Ternyata bukan pendeta ya, nggak pernah ditahbiskan. Mungkin dari pendeta gereja dari sinode lain saudara ya. Tetapi setahu saya ya belum pernah ditahbiskan jadi pendeta. Makanya saya heran waktu dia bilang tiba-tiba dia pendeta, saya pikir dari GPI karena dia waktu itu sempat jadi aktivisnya Gilbert kan. Saya pikir Gilbert yang mentahbiskan dia saudara ya. Ternyata bukan saudara ya. Gilbert sendiri tidak pernah mentahbiskan Saifuddin. Juga jadi saudara, banyak orang ngaku-ngaku pendeta. Lalu siapa itu? Orang asal rajin debat di sini pendeta Edis. Apakah Edis pendeta? Saya nggak tahu tuh. Luka Tambunan, apakah Luka Tambunan pendeta? Saya nggak ngerti saudara ya. Banyak orang sama orang Islam, pokoknya asal pernah kelihatan aktif di gereja debat di YouTube, pasti langsung pendeta. Langsung dibilang begitu, langsung pendeta. Saudara ya. Ini sangat sangat membuat saya risih, saudara ya. Karena ketika menjadi seorang pendeta atau pastor di dalam organisasi Kristen atau Katolik, Katolik itu lebih sulit lagi malah ya. Lebih sulit lagi, saudara. Dan itu terrecord. Sekalipun Anda murtad jadi Islam, tidak mungkin rekaman itu dihapus. Nggak mungkin, saudara ya. Karena gereja Katolik tidak pernah menghapus rekaman. Tidak pernah menghapus rekam jejak orang. Ya. Nah, kalau di GBI nggak dihapus juga ya, apa adanya saja. Gereja itu jarang sekali menghapus rekam jejaknya orang, tidak pernah. Malah saya belum pernah tahu gereja apa pentingnya juga. Sekalipun dia murtad Pak, iya nggak apa-apa. Memang kenapa? Dari dulu orang murtad juga banyak, ya. Jadi kayak nama lalu dibilang pendeta, ya Waloni lalu dibilang pendeta. Pendeta mana, saudara ya? Nah, kalau saya memang di sini kita ada gereja, organisasinya resmi kita, Genootschap, stichtingnya kita gereja, saudara ya. Dan saya menjadi pemimpin di gereja tersebut, makanya namanya pastor, ya. Nah, sesuai dengan apa yang di Indonesia kita pastor, sistemnya kita kepenatuaan, gembala. Pastor itu maksudnya adalah gembala, ya saudara ya, gembala. Kalau pendeta itu malah justru istilah yang salah, saudara ya. Pendeta itu orang suci, ya, pandito, ya, sabda pandito, ya, orang suci. Bukan ya saudara, kita ini gembala, ya. Kalau kepanditoan itu adalah pemimpin agama, tapi bukan gembala, beda pendeta dengan gembala, ya. Nah, kalau di Belanda namanya domine atau domina. Artinya apa, saudara? Artinya tuan. Nah, itu saya nggak suka tuh pakai itu. Nah, sama dengan di Jerman, referen, ref, ya. Siapa tuh yang suka pakai kata referen? Saya rada geli juga ya orang Indonesia pakai nama referen ya, karena yang mulia artinya. Ya, sama domine, yang mulia. Apakah kalian itu panggil yang mulia, saudara? Rasanya nggak pantas, kita ini hamba. Jadi kalau nggak cocok kalau kita dipanggil yang mulia. Kenapa dulu dipanggil referen atau domine? Karena menjadi bagian dari politik, dari tatanan pemerintahan. Ya, pemimpin agama di zaman dulu ya adalah tatanan dalam pemerintahan. Makanya dipanggilnya domine, domina, referen. Ya.
Tapi sebenarnya lebih tepat penatua, saudara ya, atau bishop. Ya, bishop atau penatua. Makanya saya lebih setuju dengan kata bishop daripada pendeta. Ya, karena kepenatuaan seperti gereja Abalov itu penatua. Bagus itu, saudara ya. Nah, hagios gimana? Kita juga sistemnya penatua. Ya, saya setuju dengan kata bishop atau penatua daripada kata pendeta. Makanya kita terregister semuanya pakai namanya penatua, saudara ya. Penatua, bukan pendeta, bukan kepada saya sendiri pun seorang gembala, pastor, ya. Itu seperti itu. Nah, lalu bagaimana, balik lagi tadi ya, orang-orang yang dikit-dikit dibilang pendeta, saya nggak ngerti ya, orang Islam, cara orang Islam berpikir, semua orang dibilang pendeta, pendeta muda, siapa lagi pendeta muda ini, ya saya nggak ngerti ya, dari mana dia dapat pendetanya. Oh, ternyata dapat dari orang Islam. Kayak Saifuddin kan dipanggil pendeta-pendeta, karena orang Islam memanggilnya pendeta. Nah, makanya dia ditabiskan sebagai pendeta oleh orang Islam. Salahmu dewe, saudara kan. Murtadin, bekas ustadz jadi pendeta, ya kan salahmu sendiri. Apakah Saifuddin jadi pendeta? Belum, dia belum pendeta, saudara ya. Atau ya, siapa yang dia gembalakan? Kalau saya pernah menggembalakan jemaat, saudara ya. Memang saya pernah menggembalakan jemaat, ya. Nah itu jadi salah kaprah ya orang-orang Islam ini. Beda ustadz, beda pendeta. Di dalam Kristen, kalau Anda pendeta, Anda harus sekolah dulu, ya. Harus sekolah dulu, itu syarat. Beberapa kayak GBI memang sudah lancang ya, sudah ngawur ya. Asal punya duit, ikut kursusan saja bisa jadi pendeta. Ya, kalau di organisasi yang seperti GPDI nggak bisa, kamu sekolah Alkitab dulu. Nah, Yosua Yasin ini sekolah Alkitab di mana? GPDI itu Anda harus sekolah Alkitab dulu, saudara. Bukan kursus ya, harus sekolah teologi dulu. Dan sekolah teologinya harus punya GPDI. Anda baru bisa jadi pendeta GPDI. Ya, harus sekolah teologi dulu. Sama ya, kalau di GKI, Anda harus sekolah teologi, nggak bisa langsung jadi pendeta, saudara ya. Jadi syaratnya harus sekolah dulu. Dan itu biasanya minimum 3 tahun dia sekolahnya. Pertanyaannya, Yosua Yasin ini pendeta sekolah di mana? Apalagi kalau dia ngaku-ngaku dari GPDI, dia harus sekolah dulu, saudara. Dan sebelum dia jadi pendeta, dia harus jadi full timer dulu di gereja itu, jadi pengerja dulu, ya, selama beberapa tahun, nggak bisa cuma 1-2 tahun, ya, lama, saudara ya. Nah, ada yang lagi namanya Stefanus Rahmat Sumangkir, ya, bekas pendeta jadi ustadz. Sejak kapan Stefanus Rahmat Sumangkir ini jadi pendeta, saudara? Belum, saudara, dia itu koster gereja, saudara ya. Memang dia sekolah Alkitab, tapi cuma 6 bulan. Ya, cuma 6 bulan, saudara, sekolah Alkitab. Nah, saya, ya, sekarang ini, saya sekolah Alkitab, sekolah teologi, saya total sekolah teologi sudah 7 tahun, saudara ya. Seorang hamba Tuhan itu, seorang pendeta itu, gereja itu harus ditabiskan. Makanya dalam organisasi kami, ya, kita nggak sembarangan mentabiskan pendeta, Anda harus sekolah teologi dulu. Itulah sebabnya saya bikin Hagios Bible College, supaya nanti bisa ditabiskan jadi hamba-hamba Tuhan, jadi penatua. Ya, saudara ya, harus sekolah teologi dulu. Ya, saudara ya. Nah, jadi kalau ada orang-orang Islam bilang dikit-dikit pendeta, Anda boleh ragu, ini pendeta beneran apa enggak, saudara? Gitu ya. Enggak sembarang bisa. Kalau beda orang Islam, ya asal Anda bisa baca satu ayat, Anda teriak-teriak menghujat Kristen, Anda bisa jadi ustadz. Yang penting Anda punya masa. Ya, tat, kan begitu kan? Dikit-dikit ustadz kan, coba Anda lihat tuh orang-orang Islam saling memanggil sesamanya ustadz, ya kan? Nah, karena mereka nggak usah sekolah, nggak usah ini, saudara. Yang penting mereka bisa baca satu ayat, terus bisa maki-maki orang Kristen, ya. Apalagi kalau Anda bisa ngaku-ngaku bekas pendeta, hanya gara-gara Anda pernah khotbah di gereja atau Anda pernah berdiri di mimbar, kelihatan khotbah, kelihatannya seakan-akan khotbah. Atau si Dance Mumek yang mungkin, saudara ya, saya nggak tahu ya, Dance Mumek ini kalau khotbah yang dengerin berapa orang ya, mungkin cuman istrinya sama anaknya saja, saudara ya, si Dance Mumek itu. Kalau saya lihat itu ngaku-ngakunya dokter apa segala macam, yang kalau khotbah yang udah backgroundnya pakai kain jelek sekali, saudara ya, terus khotbahnya itu kayak khotbah, maaf ya saudara ya, Dance Mumek yang ngaku-ngaku dokter teologi, khotbahnya sama Agustan, bagus Agustan, saudara ya. Lebih mantap Agustan.
yang cuman full timer gereja GPPS. Agustan juga bukan pendeta ya. Diangkat dari pendeta juga pendeta nggak jelas, saudara ya. Pendeta, dia pernah ngaku sama saya ya dulu ya, ada di YouTube-nya kita. Ya, dia cerita saya dari diangkat ya organisasi nggak jelas, organisasi dalam organisasi, lalu saya diangkat dari situ, pendetanya saya dari situ. Nah, ya bukan pendeta itu namanya, saudara ya, bukan pendeta. Sekolah Alkitab itu sekolah Alkitab nggak jelas ya, terdengar sayup-sayup. Apa itu STT apa itu dulu itu ya, tunjukkan ijazahnya STT sayup-sayup, saudara nggak jelas. Terakreditasinya pun nggak ada, hanya terdaftar pun belum tentu, saudara, kayak kursusan aja. Mendingan kayak kita, itu benar-benar Bible College kalau punya kita, saudara ya. Karena kita ada sinodenya, kita ada Bible College-nya. Ya, nah, makanya saya bilang dan Mumek, dengarkan, saya pernah dengar khotbahnya Agustan tuh ya, waktu jadi full timer di GPPS, di NTT apa di NTB itu ya. Wah, itu lebih bagus daripada khotbahnya Dan Mumek. Padahal Dan Mumek katanya doktor teologi, saudara. Harus diakui, wah, lebih mantap ini. Agustan khotbahnya lebih mantap, saudara ya. Hani Christian saja yang cuman selevel apa namanya ketua kaum muda di Mojokerto itu ya. Ya, khotbahnya lebih bagus, padahal Hani Christian nggak pernah sekolah Alkitab, saudara. Khotbahnya masih lebih bagus daripada Dan Mumek itu. Saya kan pernah dengarkan juga itu khotbahnya Hani Christian itu ya. Heran saya nih, doktor teologi ini khotbahnya kan karu-karuan, saudara. Ngotot, wah, suaranya meninggi. Haleluya. Khotbahnya kan begitu kan gayanya kan. Saya doktor teologi dari mana? Sekolahnya di mana ini ya. Tapi ya begitu ya, saudara ya, sudahlah. Mereka maunya begitu ya, suka. Orang Islam kan suka yang begituan, saudara ya. Oh, ini pendeta ini, Waraka ini ya. Oh, ini ahli kitab ini pendeta. Begitu saya tanya, ya orang ini, Waraka ini pendeta. Oh, bukan, itu agama Abraham. Saya bilang, wah, aduh, Muhammad kan Kristen, karena Waraka Kristen, Khadijah juga Kristen pasti. Oh, bukan, itu apa berapa? Nah, sekarang ngomongnya dibalik lagi, saudara. Ya, orang Islam biasa, saudara. Kalau sudah nggak menguntungkan disangkal. Hadisnya dulu suruh belajar sama orang Cina, sekarang katanya hadisnya doif. Nanti dipakai lagi ya, belajarlah sampai ke negeri Cina. Terus saya bilang, katanya doif. Saya bilangin gitu ya. Katanya doif hadisnya, dipakai lagi sekarang ya. Kacau ya, nggak jelas, saudara ya. Orang Islam ini memang, wah, makanya nggak heran ya. Saya nonton videonya Buya Sakur, lucu juga ya. Katanya Muhammad menggauli 9 wanita. Saya mah tersinggung ya, ada hadis begitu. Saya tunggu ketawa ya. Langsung saya tadi kirimin WhatsApp ke Pak Buya Sakur ya. Saya tertarik dengan khotbah Pak Buya Sakur, boleh nggak kenalan, saya bilang begitu ya. Aduh, saya mah tersinggung bilang Muhammad menggauli 9 wanita dalam sehari. Dia bilang begitu. Saya mah tersinggung bilang Muhammad itu menikahi anak 9 tahun. Dia bilang begitu. Saya sampai ketawa. Saya nggak berhenti pagi-pagi bangun tidur. Saya mau lihat jam. Ya, tak saya buka gitu. Nongolnya YouTube. YouTube-nya keluarnya Buya Sakur. Ya, Muhammad menggauli anak wanita 9 tahun. Buya Sakur bilang, saya mah tersinggung. Lah, Anda nggak tersinggung, Anda malah bangga. Kagak ngerti saya sama orang Islam ini, saudara ya. Jadi, saudara, kalau ada Anda bilang para murtadin pembakar gereja, ya bakar gereja itu hukumannya cuma 3 bulan ya, saudara ya. Kalau dia jadi, terus kemudian dia jadi Kristen, ya mungkin hukumannya jadi 3 tahun itu, saudara ya. 3 bulannya bisa jadi 3 tahun itu, saudara. Pertanyaannya, Yusuf Kala itu yang teriak-teriak bakal 9 gereja, kapan dihukumnya, saudara? Kapan dipenjaranya? Ya, tes suara dulu, Pak Santi Amar.